Selamat datang di Suara Cita Edukasi bersama saya, Novanda Bulu. TikTok adalah sebuah platform media sosial yang dapat berbagi video melalui durasi singkat serta didukung dengan adanya musik dan juga filter-filter lucu dan menarik. Secara resmi, TikTok diperkenalkan oleh pria asal Cina bernama Zhang Yiming pada bulan September 2016. Di Cina, TikTok dikenal dengan nama Douyin. Tahukah Anda bahwa 8 negara dengan pengguna TikTok terbesar per Juli 2024, Indonesia menempati urutan pertama dengan pengguna sebesar 157,56 juta dengan total penduduk menurut Ditjen Dukcapil Kemendagri sebesar 282,47 juta. Lalu, apa korelasi informasi ini dengan judul yang saya berikan kali ini? TikTok membuat orang jadi bodoh? Ayo kita bahas. Orang relate, lo kalau buka TikTok sekarang, lo buka komen-komennya, ada kemungkinan IQ lo bisa menurun 30 poin. Dan setelah ditelusurin, memang TikTok adalah platform dengan pengguna terbanyak yang pendidikannya paling rendah, alias orang-orang go. Terus ada yang komen, lo belum lihat Facebook kok, yang disambungin tuh selalu sama Facebook. Terus kalau dilihat datanya, ya sama-sama aja ternyata. Raymond Chin berpendapat bahwa TikTok sangat berbahaya. Anda bisa menonton keseluruhan video barusan di channel YouTube-nya. Irwan Sabaloku dalam artikelnya yang dimuat di Kompasiana dengan judul Dampak Video Pendek Terhadap Kesehatan Otak, Kebiasaan yang Merusak Tanpa Disadari, menyatakan ada dampak tersembunyi dari kebiasaan melihat video pendek yang dapat merusak otak manusia tanpa kita sadari, yaitu 1. Dampak terhadap konsentrasi dan perhatian. Kedua, pengaruh terhadap kemampuan pemecahan masalah. Dan ketiga, dampak pada memori jangka panjang. Dilansir dari laman Detik Edu yang ditulis oleh Fahri Sulfikar, memaparkan penelitian yang dilakukan oleh Zhejiang University dan Hangzhou City University menganalisis data elektroencephalogram atau EEG 48 peserta untuk mengetahui dampak yang terjadi pada saraf dan otak. Peneliti menemukan korelasi negatif yang signifikan antara kecenderungan kecanduan video pendek dan indeks osilasi saraf yang mencerminkan jaringan kendali eksekutif di area frontal. Dr. Albright, pakar sosiologi digital dari University of Southern California, UCS, Dornsife, Amerika Serikat, mengatakan, serangan dopamin yang terus-menerus, neurotransmitter yang dilepaskan saat otak mengharapkan imbalan, memperkuat penggunaan aplikasi seperti TikTok. Para dokter anak menggambarkan TikTok sebagai mesin dopamin. Dopamin adalah zat kimia di dalam otak yang bisa meningkat kadarnya saat seseorang mengalami sensasi yang menyenangkan. Untuk mengatasi masalah ini, kita memerlukan peran serta orang tua dan pemerintah untuk melindungi generasi muda dari kecanduan semacam ini.
Dibutuhkan kebijakan yang ketat dan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga lintas sektor yang bekerja sama untuk menyusun dan menerapkan regulasi. Mohon kiranya diperhatikan anak bangsa kita. Mereka pemegang estafet pembangunan bangsa. Lakukan sesuatu sehingga mereka boleh jadi anak yang tangguh dan pintar. Ingat, orang pintar tidak gampang dihasut. Ada satu pertanyaan saya. Mengapa TikTok di-ban di Cina? Penelusuran saya bahwa TikTok versi China, yaitu Douyin, beda. Platform tersebut hanya membagikan konten edukasi, hidup sehat, dan pro-nasionalisme komunis Cina Merah. Sedangkan TikTok di kita banyak konten yang tidak disensor, apalagi untuk anak di bawah umur. TikTok adalah suatu platform yang mungkin tidak semua kontennya negatif. Tetapi jika dengan menonton video singkat memiliki efek kecanduan bagi penggunanya, apakah hal tersebut akan berbanding lurus dengan manfaat konten yang kita lihat? Apalagi kita tahu bahwa pengaruh algoritma akan mendorong paparan berulang terhadap tema tertentu. Bagaimana tanggapan Anda? Semoga bermanfaat. Thank you.